Selamat pagi pemirsa Bang Kapos, berjumpa lagi dengan Abel di Dialog Ruang Tengah Bang Kapos. Nah pemirsa, hari ini kita bakal ngobrol seru nih tentang sesuatu topik yang pastinya deket banget sama kita, namun masih banyak nih teman-teman atau pemirsa Bang Kapos yang masih kurang aware akan hal ini. Karena kita hari ini akan membahas tentang imunisasi. Dan hari ini Abel sudah bersama dengan Pak Aspin dari Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang selaku Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak. Pagi Mbak Abel. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Oke, Pak, hari ini kita nih bakal membahas tentang imunisasi gitu ya, Pak ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak, mungkin gambaran tentang imunisasi itu seperti apa sih, Pak? Oke, baik. Sebelumnya kita kan di sini tentang, kami sering sebut itu tentang PD3I ya. PD3I itu singkatan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oke. Kayak gitu ya. Jadi penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ya. Jadi sering kita tahu bahwa sebenarnya imunisasi itu sebenarnya ini programnya udah lama ya. Mulai kita kecil kemarin itu udah ada tentang program imunisasi. Jadi program imunisasi itulah suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang. Jadi jika dia sakit, itu sakitnya tidak begitu parah ya. Malahan tidak sakit jika udah diimunisasi. Oke. Seperti itu ya tentang imunisasinya. Oke. Tapi imunisasi ini sebenarnya itu hal yang penting atau enggak sih, Pak, sebenarnya? Penting banget ya, karena ini udah masuk di program pemerintah. Jadi imunisasi ini sangat penting, mulai dari lahir sampai dari bayi sampai baduta sampai seusia sekolah itu kita diwajibkan untuk imunisasi di program oleh pemerintah gitu. Oke. Ini selain dari program pemerintah, seberapa penting juga sih imunisasi ini dalam mencegah penyakit, Pak? Sebenarnya kalau imunisasinya berjalan itu banyak penyakit yang sebenarnya tidak perlu lagi ada penyakit gitu ya. Bahwa kita tahu seperti penyakitnya campak ya. Campak itu sebenarnya nggak perlu ada lagi karena itu bisa dicegah dengan imunisasi. Sekarang itu BCG. BCG itu imunisasi untuk pencegahan TB paru gitu ya. Cuma yang sering kita dengar sekarang ini penyakit pertusis ya. Apa itu, Pak? Pertusis itu yang sering kita sebut penyakit 100 hari, batuk rejang gitu. Oh, kayak batuk-batuk gitu ya? Iya, katanya kalau nggak 100 hari nggak hilang gitu. Oh, oke. Tapi emang banyak banget sih, Pak, emang kalau lagi musim batuk tuh emang benar-benar lama banget ya, Pak ya? Oke, jadi kalau pertusis ini ada ciri-ciri khas sendiri. Oh, seperti apa itu, Pak? Iya, pertama dia tuh batuk sampai ke matanya bermerah, tidak berhenti-henti gitu. Kadang-kadang sampai sesak napas gitu. Tapi itu batuknya batuk kering atau kayak batuk yang kayak berdahak gitu, Pak? Iya, dia lebih dominan ke keringnya gitu. Oh, kering gitu ya? Iya. Oke. Nah, ini kan katanya imunisasi ini kan bisa mencegah penyakit yang bahkan bisa sampai bisa nggak sakit gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, itu penyakit apa aja sih yang bisa masuk dalam pencegahan dari imunisasi ini, Pak? Oke, jadi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ya, itu pertama seperti saya sebut tadi, itu ada tuberkulosis, ada difteri, ada pertusis, ada tetanus, polio, yang lumpuh layu itu campak, rubella, itu banyak. Itu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Oh, oke. Tapi nggak semua penyakit atau gimana, Pak? Itu kalau penyakit menular tuh sebenarnya yang diberikan tadi itu hampir semua. Oke. Hampir semua penyakit bisa dicegah dengan imunisasi ya. Oke. Nah, kalau imunisasi sendiri tuh ada kayak banyak jenisnya nggak, Pak? Oh iya, imunisasi ini banyak jenis. Ada imunisasi wajib, ada imunisasi pilihan atau tambahan. Oke, itu apa perbedaannya tuh? Oke, kalau imunisasi sering kita sebut dengan wajib itu imunisasi yang diprogramkan oleh pemerintah ya. Sedangkan imunisasi tambahan, imunisasi yang berdasarkan kajian epidemiologi. Seperti tahun kemarin kita ada pin polio ya, yang ditetes pada anak yang sasarannya 0 sampai 7 tahun. Plus misalnya kita suatu daerah itu terjadi KLB seperti difteri.
Jadi difteri itu jika satu aja yang positif udah dikategorikan KLB. Jika dia KLB, suatu wilayah itu harus diimunisasi. Oke. Itulah dikategori imunisasi tambahan. Beda dengan imunisasi pilihan. Imunisasi pilihannya, misalnya, oh saya mau imunisasi DBD, itu pilihan. Belum masuk di program nasional untuk sekarang. Oh, oke. Ini imunisasi ini dari umur berapa sampai umur berapa sih, Pak? Apa bisa sampai dewasa kah atau gimana, Pak? Oke, terutama kita sering disebut dengan imunisasi dasar. Ya, imunisasi dasar itu mulai dari 0 sampai 11 bulan. Oke. Mulai kalau dari 12 bulan sampai 24 bulan itu namanya imunisasi lanjutan. Oh. Ya gitu. Cuma kita sering tuh sekarang di sekolah itu namanya imunisasi bias. Bulan imunisasi anak sekolah. Oh, iya. Kita tuh Gitu. sering tuh Pak dulu main kejar-kejaran Pak karena pada takut disuntik itu. Iya, kita dulu ya waktu kecil ya Iya, itu benar. emang dikejar. Cuma sekarang kita sebelum melakukan imunisasi pada anak sekolah, kita sosialisasi dulu Oh, dari segi manfaatnya gimana, nanti efek sampingnya gitu. Jangan sampai nanti kita memberikan imunisasi tapi orang tua atau anak nggak tahu gitu. oke. Tapi kita habis suntik massal itu, kita kebanyakan pada izin sakit habis itu Pak. Oh gitu. Sebenarnya sih kalau untuk imunisasi anak sekolah ya, kalau imunisasi anak sekolah itu kalau yang campak, insya Allah itu sebenarnya nggak demam, hanya nyeri aja. Oh, Nyeri oke. aja di bekas suntikan seperti biasa gitu. Kalau misalkan yang demam itu gimana tuh Pak? Oke, yang demam biasanya kan jika ada demam, silakan kalau di sekolah ya, kalau di sekolah silakan koordinasi dengan teman UKS, guru UKS-nya. Nanti guru UKS akan menyampaikan petugas puskesmas akan melakukan kunjungan. Ya, namanya itu biasanya KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Oke. Jika dia demam, nanti ada dokter kita periksa. Jika demam dikasih obat demam dan dijelaskan seperti itu. Oh, oke. Tapi kalau misalkan untuk yang dari bayi banget gitu, itu efek sampingnya apa aja sih Pak? Apa Oke. cuma demam aja atau seperti apa? Kebanyakan pada bayi itu pertama itu kalau imunisasi kalau HB0 kan udah diberikan di waktu tempat persalinan ya. Kalau yang BCG 1 bulan setelah itu biasanya nggak ada efek yang terlaporkan ya. Yang mulai ada efek ini di usia 2 bulan karena ada itu namanya imunisasi DPT HB/HIB ya. Di situ pemberian DPT HB/HIB ini sebanyak 3 kali usia 2 bulan, 3 bulan sama 4 bulan. Biasanya yang demam itu yang pertamanya ya, yang pertamanya dia virus itu akan membuat kekebalan dalam tubuh, maka itu terjadi demam, reaksinya seperti itu. Oh, oke. Tapi aku penasaran deh Pak, gimana sih cara kerja dari imunisasi tersebut bisa sampai mencegah penyakit sebanyak itu loh Pak? Oke, jadi imunisasi DPT HB/HIB itu kan imunisasinya sebenarnya banyak di situ, pentavalen banyak ya, ada itu difteri, ada pertusis, ada tetanus, itu udah lengkap dimasukin ke dalam tubuh. Itu pun hanya emang sih kami beberapa laporan itu panasnya meriang, cuma nggak sampai tinggi-tinggi banget gitu. Biasanya teman-teman petugas imunisasi itu menyampaikan jika panas silakan kasih obat paracetamol seperti itu untuk mengurangi rasa demamnya, atau dikompres jika kompres panas jika dia ada bengkak seperti itu. Oke. Soalnya kebanyakan orang tua itu kayak nggak tega gitu Pak ngeliat anaknya yang masih kecil-kecil gitu ya Iya. Pak ya. Abis diimunisasi kayak demam, jadinya agak-agak rewel gitu ya Pak ya. Oke, itu benar sih. Sebenarnya seluruh orang tua kan agak gimana gitu ya Iya. melihat anaknya sakit. Cuma kita pastikan Bapak Ibu ya bahwa imunisasi ini sangat penting ya untuk mencegah. Kedua, imunisasi adalah hak anak ya. Jadi hak anak untuk mendapat pelayanan kesehatan untuk biar dia nanti kedepannya sehat gitu. Jangan sampai nanti gara-gara ada demam dikit, kita orang tuanya nggak mau, takutnya nanti jika timbul penyakit seperti misalnya terjadi komplikasi seperti polio, lumpuh layu, itu ujung-ujungnya kita sendiri yang berat dan menyesal. Ya, jadi masa depan anak tuh akan terputus. Oh, gitu. Jadi kami berharap
emang sih ada efek demam, itu cuma nggak separah yang kita bayangkan. Oke. Ya. Itu kalau misalnya kita nggak imunisasi itu efek itu juga jangka panjang ya Pak ya? Bukan yang kayak besokannya langsung sakit kah atau gimana gitu? Iya, oke. Jadi kalau kita tidak imunisasi, ya, terutama kita akan mudah terkena penyakit. Bahasanya seperti ini. Kita di dalam tubuh kita nggak ada tentara, pertahanan dalam tubuh kita nggak ada. Jika ada virus yang datang, dia langsung gitu, Langsung nyerang kita langsung gitu menyerang ya. kita. Jadi kalau dia tidak imunisasi sekarang, sebenarnya rugi gitu, ya, karena penyakit itu udah ada vaksinnya untuk biar tidak terjadi penyakit tersebut. Jadi diharapkan imunisasinya emang harap diberikan gitu. Oke, oke. Tapi di imunisasi ini ada nggak sih Pak bikin kontribusi dalam penurunan angka kematian dalam bayi itu? Oke, jadi ini sangat, Mbak, kontribusinya sangat tinggi, ya, Gitu, oke. terutama dari segi catatan, dari segi kematian itu sangat tinggi, ya, terutama itu seperti imunisasi tetanus gitu pada ibu hamil, itu kan biasanya dilakukan screening TT-nya gitu, biar nanti waktu di persalinan si anaknya udah aman dari tetanus gitu. Itu sangat efektif karena tetanus itu jika tidak dilakukan deteksi lebih awal atau perawatan lebih dini, itu angka kematiannya lebih tinggi. Oh, gara-gara tetanus itu ya? Iya gitu. Cuma alhamdulillah ya, berapa tahun ini kita nggak ada, jangan sampai ada ya. Jangan sampai Karena Pak. pelayanan kesehatan kita udah steril semua, udah bagus semua gitu. Oke. Berarti sebenarnya tuh imunisasi itu harus dimulai dari ibunya dulu ya Pak, pas lagi hamil itu ya Pak ya? Iya, jadi imunisasi itu sebenarnya dari awal, karena TT itu pun udah diberikan pada bayi gitu. Itu dari bayi pada baduta, pada anak sekolah itu diberikan. Jika udah lengkap, pada ibu hamil tuh hanya di screening aja namanya. Jadi nggak perlu diimunisasi, cuma dilanjut lagi waktu setelah melahirkan. Berarti pas hamilnya itu ada nggak untuk imunisasi untuk ibu hamilnya? Oke, jadi imunisasi untuk ibu hamil, terutama itu namanya di screening TT. Hanya screening aja Iya, ya? di screening dulu TT-nya iya. udah lengkap atau belum. Jika belum, ditambah. Jika udah lengkap, nggak perlu lagi. Kalau di Pangkal Pinang sendiri Pak, kasusnya gede nggak Pak? Oke, untuk kasus di Pangkal Pinang, ini untuk kasus TT itu nggak ada. Kalau berharap sih jangan sampai ada gitu ya. Oke. Cuma kalau untuk kasus campak ada gitu. Banyak nggak Pak? Kalau kasus campaknya itu sekitar 50-an tahun 2025. Jadi kalau ada kasus campak, itu kan biasanya dari rumah sakit atau puskesmas melaporkan. Kasusnya itu akan diambil sampel, dilakukan pemeriksaan, diambil darahnya, nanti akan kita kirim ke Jakarta untuk memastikannya apa dia itu benar-benar campak atau tidak. Gitu. Tapi kalau untuk contoh yang kalau misalkan ada anak kecil yang sakit, terus ternyata pas dicek, oh berhasil nih berkat imunisasi gitu, ada nggak Pak? Oke, jadi gini, kita melihatnya yang tidak imunisasi, Mbak. Oh, oke. Jadi penyakit yang tidak diimunisasi seperti campak tadi ya, itu rata-rata itu tidak imunisasi gitu. Tapi memang kelihatan ya Pak ya? Ya, jadi setelah dia sakit, campak, kita melakukan namanya penyelidikan epidemiologi. Kita konfirmasi ke orang tua, riwayat imunisasinya gimana gitu. Dari situlah kita tahu bahwa oh rata-rata yang penyakit ditimbulkan ini gara-gara tidak imunisasi. Oh, oke. Itu rata-rata semua nggak imunisasi gitu. Oh, tapi Nggak untuk lengkap. saat ini tuh angka yang tidak imunisasi itu masih tinggi atau kayak udah mulai menurun nih dari tahun-tahun sebelumnya? Oke, ini angka cakupan ya. Kalau cakupan imunisasi kita sih sebenarnya udah bagus, ya, udah bagus, udah di atas 80% gitu, ya. Cuma yang jadi masalah itu sebenarnya belum merata. Oh, oke. Jadi disebut belum merata itu jika di puskesmas salah satu puskesmas tinggi, ada di suatu puskesmas lain agak rendah, seperti itu. Harapan kami itu merata.
Pastilah. cakupan imunisasinya merata. Jadi terbentuk komunitas kelompok herd immunity-nya, komunitas imunitas kelompoknya. Oke. Jadi jika terbentuk komunitas herd immunity-nya, jika ada virus akan terputus di situ. Dia tidak bisa masuk gitu. Karena udah ada penjaganya, seperti itu gambarannya. Oke. Nah, kalau dari program imunisasi ini dari Dinas Kota Pangkal Pinang sendiri, Pak, gimana sih Pak pas menjalankannya? Apakah masih banyak yang tidak mau menerimanya atau bagaimana, Pak? Oke, jadi imunisasi ini itu menjadi masalah ya. Karena sebenarnya imunisasinya udah lama dari dulu gitu. Iya, Dulu dari tidak jadi dulu, masalah, iya. sekarang itu masalahnya nggak banyak sih. Pertama itu kesadaran dari orang tua ya. Karena bukan apa kesadaran, karena jika kita melakukan sosialisasi, izin orang tuanya itu nggak datang gitu. Jadi jika kita penyampaian informasi itu nggak bisa gitu, alasannya mereka nggak mau apa gitu. Oke. Sebenarnya tuh kalau aku lihat-lihat ya Pak di video-video gitu, banyak kan orang tua itu curhat gitu ya Pak di media sosial Iya. gitu, kayak mereka ini nggak mau anaknya imunisasi karena nggak tega Pak ngelihat anaknya tuh kayak sakit, uring-uringan, terus kayak merasa karena dirinya juga dulu pas kecil nggak imunisasi dan ngerasa sehat-sehat aja pas Iya. dewasa, jadi kayak dia memperlakukan itu ke anak-anaknya, sendiri oke. gitu ya Pak ya. Jadi gini Mbak, dulu penyakit kayaknya nggak sebanyak seperti sekarang ya. Iya. Karena sekarang ini terutama udah banyak pelayanan kesehatan udah dekat, jadi seluruh penyakit diperiksa gitu. Emang sih kalau disebut nggak tega ya nggak tega gitu. Cuma kita harus menjamin kesehatan gitu ya, karena imunisasi ini hak anak, anak berhak untuk dapat imunisasi. Emang rewel itu wajar ya, sehari 2 hari rewel wajar. Tapi jangan takut ya, pikirkan ke depannya. Karena masa depan anak tuh lebih penting Benar. ya. Karena ibarat imunisasi ini adalah program dengan biaya yang lebih murah dibandingkan jika udah sakit. Jika udah sakit lebih kali besar biayanya, seperti itu. Iya sih benar. Karena kesehatan itu mahal ya Pak. Iya, kesehatan itu mahal, kalau sakit lebih mahal lagi Mbak. gitu ya. Bener sih, iya benar-benar. Kalau sakit lebih mahal lagi. Iya, lebih mahal lagi ya. Kalau kita pas lagi menjaga kesehatannya masih banyak program-program pemerintah yang bisa menggratiskan itu ya Pak ya. Iya. Kayak ini juga imunisasi sebenarnya gratis juga ya Pak. Iya, imunisasi ini gratis ya. Ini program pemerintah, ini gratis. Dapat pun di mana pelayanan kesehatan Bu ada. Baik di puskesmas, di klinik, di rumah sakit ada ya, gratis. Kalau ini dari pemerintah ya, seperti itu. Tapi kalau yang imunisasi tambahan itu kemarin tadi itu berarti nggak Oke, itu ya? jadi imunisasi tambahan itu nama tambahan ya. Kalau tambahan itu artinya kesadaran dari diri gitu sendiri. Jika itu penambahan itu belum ditanggung Mbak, Oh, oke. masih bayar gitu. Oke. Itu sebenarnya besarannya berapa sih Pak kira-kira Pak kalau yang tambahan itu? Oh, yang tambahan itu tergantung kita Mbak. Oh. Tergantung kita maunya imunisasi apa. Misalnya kalau imunisasi khusus ya, seperti haji, meningitis gitu. Itu kan kalau yang umroh sama kalau yang umroh itu bayar gitu. Kalau meningitisnya. Kalau yang emang haji reguler, yang normal itu ditanggung gitu. Apalagi ada tambahan polio untuk imunisasi sekarang untuk jemaah haji. Itu barat harganya itu berdasar dengan antigennya, imunisasi apa yang harus kita dapatkan. Tapi kita melakukan cek dulu nggak sih Pak, kita butuhnya apa, atau kayak ya udahlah cuma pengennya aja ini gitu. Itu sebenarnya kalau imunisasi jangan pun ada penyakit penyerta seperti demam gitu aja. Kalau nggak demam nggak apa-apa. Nggak ada alergi gitu kan, nggak apa-apa, itu udah bisa diberikan. Punya screening awal lah gitu, screening tentang pertanyaan-pertanyaan tentang tubuh kita lah gitu, seperti demam, ada alergi atau apa gitu, pertanyaan seperti itu. Tapi di Pangkal Pinang sendiri udah siap semua ya Pak ya, kayak untuk mencakup imunisasi semua? Untuk Pangkal Pinang, alhamdulillah itu semua udah ada Mbak. Baik itu yang mau yang bayar ataupun yang gratis ada. Jadi udah lengkap gitu ya Udah Pak lengkap, ya? udah ada. Berarti boleh dijelasin nggak Pak kalau
Dinkes ini apa sih tantangan terbesarnya dalam menjalankan program ini? Selain mungkin ada lagi selain dari yang tadi yang ibu-ibu itu nggak datang pas sosialisasi. Oke, gitu, siap. Pak. Pertama itu yang jelasnya kami dari kesehatan itu tadi pertama Mbak, cakupan imunisasi yang tidak merata. Itu yang pertama ya, karena dia tidak merata, takutnya itu jika ada suatu penyakit masuk dia akan mudah yang dengan cakupan yang rendah ya. Kedua itu faktor sosial dan kepercayaan. Itu tadi karena maaf bunyi masyarakat jika ada berita tentang di TikTok, wah Iya. vaksin ini mengandung ini nih Iya, hoax iya itu. benar-benar. Itu jadi tantangan kami, hambatan kami dalam pelaksanaan. Seperti kemarin waktu pelaksanaan BIAS, itu ada berita, wah kalian nggak boleh pemerintah ngasih obat cacing ini kayak gini ya gitu. Oh, iya, iya benar itu ramai banget itu. Iya, kami berharap jika ada informasi seperti itu, jangan serta-merta langsung diterima gitu. Kita kaji dan dipertanyakan ke bagian yang ahlinya gitu. Kalau kita ragu, tanyakan ke bagian petugas kesehatan. Ya, selain dari kesadaran, dari edukasi masyarakat gitu. Kedua tuh tadi Pak, masalah agama halal-halalnya gitu, masih menjadi masalah. Oh, yang hal-halnya. Iya. Nah, dari Dinkes sendiri langkahnya itu apa sih Pak untuk menjalankan program itu? Oke, jadi kami langkah dari Dinkes itu pertama kami melakukan komunikasi edukasi gitu ya, secara misalnya si A nggak mau, kami lakukan edukasi secara personal gitu, membujuknya gitu, manfaat dari imunisasi itu apa, kalau tidak imunisasi itu apa ya, bahwa kita tahu ya sekarang itu ada namanya pertukaran pelajar. Ya, Iya, udah iya. pernah dengar ya Mbak Iya, Bella iya. ya. Jadi pertukaran pelajar itu status imunisasi sangat dipengaruhi gitu. Oh, gitu Jadi ya, Pak, ya? suatu negara tetangga itu menanyakan tentang status imunisasinya. Ya. Jadi jika status imunisasinya tidak lengkap, nah nanti kita nggak bisa dong masuk ke negara orang, tidak dapat diskualifikasi gitu. Oh, oke. Berarti kalau nggak lengkap gitu, misalkan dia mau pertukaran pelajar, tuh, Pak, Iya. kan nggak lengkap. Iya. Itu mau dilengkapin bisa nggak tuh, Pak? Nah, kalau masa ngelengkapin karena udah usia dewasa nggak bisa lagi, Mbak. Oh, nggak bisa lagi. Iya, Wah, sayang ya. Jadi maka tuh karena kesayangan itu karena kita hidup nggak tahu ya. iya benar-benar. Emang hari ini kita baik-baik saja di sini, siapa tahu ke depannya kita menjadi seorang pertukaran pelajar. Iya benar sih. Maka tuh jadi imunisasi itu sangat penting sekarang, penting banget gitu. Kayak wajib Iya. gitu ya. Iya, pemerintah pun udah mewajibkan kalau masuk dari program nasionalnya. Oh, oke. Nah, dari Dinkes sendiri kerjasama kayak ada nggak dari puskesmas, sekolah, atau rumah sakit dalam program ini? Oke, jadi kami dari Dinas Kesehatan tuh sebenarnya dari pusat udah jelas Mbak. Namanya SKB 3 Menteri. Dinas Pendidikan, Dinas Kementerian Agama, Dinas Sosial udah sebenarnya ya. Oke. Jadi mereka udah menyurati, kami pun sama. Setiap kegiatan imunisasi khususnya di anak sekolah, kami selalu menyurati dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kemenak. Seperti itu. Nah, gimana Pak untuk mensosialisasikan kepada orang tuanya sendiri nih Pak? Oke, jadi kami mensosialisasi itu pertama di sekolah ya, orang tuanya diundang ke sekolah dulu. Yang datang kita menggunakan offline, bahasa kininya offline gitu ya. Itu kalaupun nggak datang, mereka kan punya grup ya, grup paguyuban ya di sekolah. Oke, benar-benar. Jadi informasi itu di-share di grup paguyuban, video manfaat seperti itu. Oh, oke. Tapi kalau posyandu itu sekarang tuh masih ramai nggak Pak? Posyandu saat ini nih? masih ramai, masih ramai ya? ramai ya. Jadi posyandu itu khusus untuk bayi, balita gitu ya. Apalagi sekarang udah namanya ILP, integrasi layanan primer. Jadi mulai dari kecil sampai dewasa udah ada layanan di ILP-nya. Oh, oke. Tapi masih banyak yang imunisasi di situ ya Pak ya? Masih, ya. Jadi petugas kita yang turun ke posyandu di wilayah itu datanya berapa anak yang di posyandu gitu, langsung dilakukan posyandu. Gitu. Jadi di situ pun misalnya datanya 10, anaknya baru ada 6. Itu kami koordinasi dengan kader. Kader kan yang lebih tahu rumahnya di mana, itu masalahnya apa dia tidak datang, seperti itu. Nah, itu kebanyakan masalahnya apa dia nggak datang tuh Pak? Pertama masalahnya nggak datang, alasan yang pertama itu nggak mau tadi, ya. Oh, oke. Nggak mau tadi. Kalau nggak mau tuh nggak mau tahu deh gitu.
Jadi ya. dia tuh nolak mentah-mentah gitu Ya ya, nggak Pak ya? mau, nanti takut anak saya sakit, nggak dikasih suami, seperti itu. Nah, maka tuh kita lakukan kunjungan rumah, sweeping namanya Mbak. Oke. Sweeping ke rumah itu, kita jelaskan apa masalahnya dan kendala, seperti itu. Oke. Nah, Pak, kan yang soal tadi yang halal-halal itu ada nggak sih, Pak, peran dari tokoh agama mungkin dalam mensosialisasikan imunisasi ini, Pak? Oke, jadi kemarin kami koordinasi dengan Kemenak, khususnya MUI ya. Jadi kami pun jika sosialisasi kami gandeng dari Kemenak. Biar orang-orang Kemenak lah yang menjelaskan, biar lebih nyaman gitu tentang Iya. halal haramnya gitu. Karena nih kalau yang soal halal-halal ini kan lebih ini banget ya, Pak ya, lebih krusial banget gitu. Bener. Cuma sekarang sih sebenarnya bukan di halal haramnya, tapi berita hoaknya itu yang lebih berat kuat gitu. Oh iya sih, Iya. itu banyak banget yang kemakan ya, Pak ya. Benar, banyak kali yang termakan. Jadi kadang-kadang kami dari Dinas Kesehatan pun program itu belum berjalan, berita hoaknya udah ada gitu. Kalah dengan berita hoak gitu. Udah duluan ya, Pak Iya, ya. udah duluan masuknya gitu. Programnya belum jalan, tapi hoaxnya udah jalan Udah ada duluan. duluan ya Allah. Itulah kehambatan dan permasalahan gitu. Oke. Nah, mungkin Bapak ada pesan mungkin untuk orang tua, pemirsa Bang Kapos nih semuanya nih tentang imunisasi ini nih, Pak. Oke, jadi kami berharap orang tua ya, imunisasi itu termasuk hak anak. Ya, jadi anak kita berhak untuk berkesempatan ya bagi anak untuk tumbuh kembang sehat dan kuat ya. Emang sih anak sekarang masalahnya di orang tua karena anak nggak boleh belum bisa mengatakan tidak atau mau ya. Jadi kita sadar bahwa imunisasi itu adalah hak anak. Kedua, vaksin yang diberikan itu udah aman dan teruji, Mbak. Ya. Itu udah melewati dari WHO, BPOM udah ya. Jadi jangan takut. Itu kalau Bapak Ibu nggak percaya, cek aja ya. Itu udah ada rekomendasinya. Kedua itu risikonya ini jauh lebih murah dibandingkan dengan yang sakit ya. Maksudnya seperti ini, jika kita imunisasi ya sekarang dia demam sehari 2 hari, insya Allah kedepannya sehat aman dibanding jika dia udah sakit nanti. Seperti polio tadi, lumpuh nggak bisa jalan, itu lebih biaya yang lebih besar yang dikeluarkan. Selanjutnya itu imunisasi itu bukan melindungi diri kita sendiri, tapi melindungi orang-orang sekitar kita. Iya, benar. Ya, yang disebut tadi dengan imunisasi kekebalan kelompok. Ya, jadi jika suatu tempat itu cakupan imunisasinya tinggi, insya Allah penyakit tadi bisa terminimalisir. Ya, yang terakhir itu imunisasi adalah investasi. Ya, jadi dengan kita imunisasi lengkap, berharap anak kita ke depannya lebih sehat dan lebih kuat, bisa menggapai cita-cita yang diharapkan dan diinginkan mereka. Iya, benar. Seperti itu. Nah, gimana sih Pak, kalau orang-orang itu Pak tadi kan Bapak bilang kan gimana mencakupi dari lingkungannya juga tuh Pak ya. Nah, banyak yang orang tua tuh yang masih mikir kayak anakku nggak kenapa-napa, aku nggak sakit walaupun nggak ini Nggak imunisasi ya, ya. Oke, pertama kami tetap menekankan imunisasi. Iya, kalau dia tuh pun tidak diimunisasi, tidak sakit, mungkin itu kekebalannya udah dilindungi oleh teman-teman sekitarnya, gitu ya. Kedua, pola hidupnya mungkin agak lebih baik gitu ya. Jadi cuma kami berharap emang hari ini kita nggak sakit, cuma ke depan kita nggak tahu ya, karena kita sekarang ini berperangnya dengan benda-benda nggak kelihatan seperti virus, bakteri gitu, itu kan nggak kelihatan. Iya, benar. Ya, kecuali kita bermusuhan dengan orang kelihatan, bisa menghindar. Jadi berharap tetap imunisasi lah ya, untuk mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Gitu. Berarti kalau misalkan anaknya itu dibilang nggak gampang sakit walaupun nggak imunisasi, itu berarti memang lingkungannya itu yang mungkin kebanyakan yang anak-anaknya udah imunisasi gitu ya. Bisa jadi itu dari situ bisa. Kedua, pola hidup itu pun bisa ya gitu. Lain cerita kalau misalkan anaknya udah imunisasi tapi lingkungannya isinya nggak imunisasi semua itu ya Pak ya, mungkin bakal terkena juga yang imunisasi itu ya Pak. Jadi itu namanya tidak terbentuk herd immunity-nya, immunity kelompok tidak terbentuk gitu. Cuma kami berharap ini pemerintah itu, maka tuh tadi cakupan imunisasi kalau bisa merata.
Kalau dia merata sih aman. Kalau yang tidak merata ini jadi masalah kita. Karena takutnya dia tidak merata, anak-anak yang tidak imunisasi, jika ada virus atau penyakit masuk, dia akan mudah datang, mudah terkena gitu. Kecuali suatu tempat tuh imunisasinya ibarat udah merata, insya Allah penyakit itu akan putus gitu. Nah, nanti Dinkes ini rencana jangka panjangnya setelah ini apa Pak? Untuk biar imunisasi ini merata gitu Pak. Oke, jadi kami tidak henti-henti terutama sosialisasi lah Mbak. Ya, seperti kegiatan kita hari ini, ini termasuk untuk jangka panjang. Ya, selanjutnya selain imunisasi, edukasi, kami selalu koordinasi baik ke tokoh agama, tokoh masyarakat, itu kader apa untuk menyampaikan tidak henti-henti betapa pentingnya manfaat dari imunisasi. Oke. Nah, mungkin harapan dari Dinkes sendiri apa Pak untuk ke depan ini Pak? Harapan dari kami gini, jika kita ragu suatu program, mohon dikonfirmasikan ke ahlinya gitu. Apalagi misalnya ada berita kurang baik tentang hoak lagi itu tentang imunisasi, itu silakan koordinasi dengan petugas kesehatan untuk kebenarannya ya. Kedua, kami pun jika imunisasi ini pun emang ada demam ataupun nyeri, itu reaksi efek sampingnya. Cuma itu nggak lama. Lebih baik kita imunisasi sekarang, tapi keuntungannya ke depan. Mudah-mudahan lebih aman dan lebih baik dan lebih sehat lagi gitu. Ya, karena kalau tidak imunisasi, takutnya berisiko nanti. Ya, karena itu tadi tetangga keluar tempat kita main di mana kita nggak tahu. Ya, jadi jika kita udah imunisasi, insya Allah sedikit banyak udah terlindungi. Seperti itu Mbak. Oke, ini obrolan kita hari ini seru banget ya Pak Aspin ya. Oke. Ini dari penjelasan dari Pak Aspin sendiri berarti kita belajar nih Pak bahwa imunisasi itu bukan soal suntikan doang gitu ya Pak ya. Tapi tentang perlindungan hidup, pencegahan penyakit dan masa depan anak yang lebih sehat gitu ya Pak untuk generasi yang mendatang gitu. Iya, betul sekali Mbak. Oke, makasih Pak Aspin sudah datang dan mensosialisasikan imunisasi bahwa imunisasi itu penting banget ya Pak ya. Ya bener banget ya, penting banget. Terutama itu tadi, jika terjadi pertukaran pelajar tadi, buktinya itu udah kelihatan sekarang. Iya, itu benar-benar benar-benar diperlukan ya. Artinya masa depan anak itu kan udah kelihatan. Iya. Jadi jika imunisasi terjadi pertukaran pelajar, dia lengkap aman, lewat langsung gitu. Oke, jangan sampai menyesal gitu ya Pak di kemudian hari. Emang sih reaksi-reaksi awal demam itu emang ada gitu. Cuma kan hanya sehari 2 hari. Cuma pikirkanlah untuk kedepannya. Ya, lebih baik pepatah mengatakan sakit dulu nanti senangnya di depan gitu. Oke. Terima kasih Pak Aspin sudah berbagi ilmu untuk kita semua hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa Bangka Pos juga. Oke, terima kasih ya. Semoga selalu sehat. Iya. Baik pemirsa Bangka Pos, demikian dialog Ruang Tengah hari ini. Saya Abel pamit undur diri dan sampai jumpa.